Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra syiyami lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wadil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Segala puji hanya patut kita panjatkan bagi Allah karena masih memberikan kesempatan kepada kita dengan nikmat iman Islam, kesehatan, kekuatan, sampai kita insyaallah di hari ke-21 bulan Ramadan 1446 Hijriah ini masih bisa melaksanakan salah satunya ibadah puasa, dan insyaallah juga akan melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah di tempat yang sangat dimuliakan ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam, baginda Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in wa tabi'in, termasuk kita semuanya, dan orang-orang setelah kita yang mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Dan juga insyaallah kelak di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan ada kewajiban khatib dalam khutbah Jumat ini menyampaikan, mengingatkan, mengajak baik bagi diri pribadi khatib maupun jamaah Jumat sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, di mana kita sanggup untuk melaksanakan segala apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan apa-apa yang menjadi larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan banyak sebutannya, biasa disebut Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Ada juga Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan, juga bulan rahmat. Juga disebut dengan Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Sering kita memperingati atau menyebutnya dengan bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran, nuzulul Quran. Dan juga sering menyebut Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ada satu malam yang melebihi dari 1000 bulan keutamaannya. Dan banyak juga disebut bulan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Hanya satu, dalam kesempatan khatib ini, khatib ingin menyampaikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melihat ada satu hadis yang masyhur yang sering para dai sampaikan, yang membagi keutamaan Ramadan itu menjadi 3 fase. Di 10 pertama itu awaluhu rahmat, jadi Allah menurunkan rahmat. Kemudian wa usatuhu, di 10 kedua itu maghfirah, Allah menurunkan ampunan, curahkan ampunannya. Dan wahiruhu itkum minana, dibebaskan dari api neraka. Hadis ini lemah karena rahmat Allah, maghfirah Allah, pembebasan Allah bagi siapa saja yang bisa menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh, karena Allah dia bebaskan dari segala dosa, diberikan jaminan masuk surga. Itu dari mulai bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Hadis
yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak ada perbedaan antara Bukhari dan Muslim. Intinya dalam bahasa qoma Ramadana, lengkapnya man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi wa man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Jadi siapa saja yang menghidupkan hari-hari bulan Ramadan, siangnya puasa, melakukan amal pekerjaan sehari-hari, kemudian malamnya diisi dengan sholat malam, salah satunya sholat tarawih, kemudian diisi dengan tilawatul Qur'annya, itu sudah menjamin seandainya karena iman dan hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa yang telah lalu. Dan siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa yang telah lalu. Disitulah bahwa hadis yang pertama itu dikatakan para ulama sepakat doib lemah karena rahmat Allah, ampunan Allah, pembebasan atau diberikannya surga oleh Allah itu dari awal puasa sampai akhir puasa, baik siang maupun malam, bahkan setiap detik, setiap saat. Itu merupakan bagian ketika kita mau untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, pernahkah kita berpikir bahwa untuk bisa melaksanakan puasa itu syaratnya itu kita bisa sempurna dalam melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu. Untuk melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu atau sholat sunat yang lainnya, itu tidak akan sah kalau kita tidak bersuci dulu, tidak toharoh dulu, tidak wudu dulu. Makanya Allah diingatkan dalam surat Al-A'la ayat 14 dan ayat 15. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Wa dzakara asma rabbih fasholla, dan mengingat menyebut nama Tuhannya kemudian sholat. Tidak disebutkan qad aflaha man sholata, sungguh beruntung orang yang sholat, tapi orang yang mensucikan diri. Disinilah bulan Ramadan momen bagaimana kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau jujur, harusnya kita di bulan Ramadan ini banyak-banyaklah untuk merenung diri, bermuhasabah, introspeksi diri, terutama tidak disibukkan ketika menjelang berbuka puasa. Berbuka puasa manfaatkan untuk tadi meraih ampunan Allah. Karena ada 2 janji Allah. Yang pertama itu akan dipertemukan dengan Allah, dan yang kedua tidak ada hisab. Doa kita insya Allah diterima Allah Subhanahu wa taala. Coba bermuhasabah. Pasti seseorang itu punya salah hilaf dosa, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Renungkan, dengan Allah mungkin tadi kita pernah menzalimi diri sendiri. Punten. Mungkin pernah berzina, bentuknya seperti apa? Mata kita, telinga kita, mulut kita juga bisa saja berzina. Tangan kaki kita. Bisa saja kita pernah terlibat dalam pergaulan bebas, narkoba, minuman keras, termasuk mungkin berjudi. Atau mungkin tadi kita pernah menyakiti istri kita, atau kita pernah juga menyakiti teman-teman kita, tangan kaki kita, mulut kita mungkin pernah melukai perasaan orang lain, termasuk pendengaran, mata kita dan hati kita. Karena itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Inna syam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Renungkan, pernah tidak kita benar-benar serius memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mumpung momennya di bulan Ramadan ini, belum tentu kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Serius itu. Karena ini syarat diterimanya segala amal ibadah kita ketika kita sudah mensucikan diri. Seperti apa yang harus kita lakukan?
untuk kita bisa mensucikan diri. Karena Allah menyuruh kita untuk mensucikan diri kita, bertobat kita kepada Allah adalah dengan bertobat mohon ampun yang setulus-tulusnya, yang semurni-murninya, yang disebut sebagai taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan serius, dengan semurni-murninya karena Allah. Dan Allah sangat menyukai, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat senang kepada orang yang mohon kepada Allah ampunannya, kemudian dia mensucikan diri, membersihkan dirinya, benar-benar meninggalkan segala sesuatu yang tadi tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sama-sama mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa taubatan nasuha itu? Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan, yang pertama, ketika kita ingat dosa kita yang telah lalu, atau kita baru saja berbuat salah, hilaf dan dosa, maka segeralah di situ tekadkan untuk bertobat. Yang kedua, setelah mentekadkan untuk bertobat, maka akui bahwa yang kita lakukan itu salah. Yang ketiga, sertai juga rasa penyesalan terhadap kesalahan yang kita perbuat, supaya benar-benar kita merenungi arti dari permohonan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teguhkan dalam diri, berjanji tidak akan pernah mengulanginya kembali. Setelah itu baru kita isi dengan perbuatan-perbuatan baik. Dan satu, jika masih ada hubungannya dengan sesama manusia, selain memintakan maaf, juga harus mengembalikan apa yang menjadi hak orang lain yang pernah kita ambil tanpa hak. Karena menurut Al-Imam Al-Ghazali, kalau hubungan dengan sesama manusia itu memang lebih sulit dalam kita membersihkan diri kita, mensucikan diri kita, karena itu akan berhubungan dengan harta, kehormatan dan jiwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah-jemaah yang sama-sama tadi mengharapkan kasih sayang dari Allah, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan maghfirah dari Allah di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh kemuliaan, dan di hari Jumat ini semoga mudah-mudahan dipergunakan sebagai hari yang penuh berkah juga. Rajanya hari yang bisa kita lakukan. Khatib hanya ingin mengingatkan kembali bahwa momentum di bulan Ramadan ini, sempatkan satu waktu benar-benar serius bermunajat kepada Allah, memohon ampunan Allah dari hati yang paling dalam, khusyuk memohon ampunan kepada Allah, sehingga kita mohon diampuni segala dosa dan diterima segala amal ibadah Ramadan kita. Khususnya ibadah Ramadan ini harus jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas daripada puasa-puasa sebelumnya. Dan sebagai catatan bahwa sangatlah merugi orang, bahkan celaka apabila ia mendapati bulan Ramadan ia lewatkan begitu saja. Yang salah bukan perbuatan maksiatnya, yang salah bukan perbuatan dosanya, yang salah dia tidak mau melakukan permohonan rasa bersalah, minta ampun
minta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Karena rahmat Allah pasti akan lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk magfirahnya, rahmatnya, keberkahannya, kemuliaannya di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa jauh lebih baik sebelum Ramadan, masuk ke Ramadan kita menjadi lebih baik, dan setelah Ramadan kita jauh menjadi lebih baik. Dan itu bisa dilaksanakan kita secara istiqomah sampai ajal menjemput kita maut dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah ya Rabb, dalam segala kerendahan dan kelemahan, dengan penuh perasaan dan pengharapan ya Allah, kami sadar selama ini lebih banyak lalai kami daripada ingat kami, lebih banyak marah kami daripada sabar kami, lebih banyak kesombongan kami daripada ketawaduan kami ya Allah, lebih banyak keluhan kami daripada rasa syukur kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah, ampuni saudara-saudara kami, kaum muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat dimanapun mereka berada ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami jalan-Mu, jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Kau ridhoi, jalannya apabila kami berpijak di atasnya tidaklah akan tersesat buat selamanya. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin, ampunan-Mu ya Allah di bulan yang penuh maghfirah ini ya Allah, agar kami dapat menapak menuju hari esok yang lebih pasti dan lebih baik ya Allah. Allahumma rabbana wa taqabbal minna sholatana wa ruku'ana wa sujudana wa syiyamana wa qiyamana wa tadarru'ana wa takhasuna wa ta'amudana wa hajatana wa du'ana wa tammim taksirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.